Inilah Kabar Indonesia. Kabar Indonesia, berbagi informasi setiap hari. Selamat malam, kita jumpa lagi di Kabar Indonesia Pratiwi. Untuk kali ini kita akan bincang-bincang tentunya berkenaan dengan apa yang menjadi pengaruh dari sebuah usaha itu terhadap situasi terkini yang akan tentunya akan saling berkaitan dengan usaha itu dijalankan. Saat ini kita sudah tergabung juga dengan Mas Sudar, begitu saja kita panggil, yang memiliki profesi sebagai petani tembakau. Sebuah usaha itu tentunya akan dipengaruhi oleh kondisi terkini dari apa yang sedang diusahakan dengan apa yang kondisi yang memang harus dialami. Tidak luput juga mengalami sebuah kendala atau hal-hal khusus yang perlu ditangani oleh Mas Sudar sebagai petani tembakau. Selamat malam Mas Sudar. Selamat malam. Kabarnya gimana? Baik? Alhamdulillah baik sekali. Nah, sebagai petani tembakau Ya. itu berarti banyak sekali faktor-faktor yang memang harus diusahakan, apalagi sekarang ada pandemi corona. Oke. Jadi situasi yang semacam ini, bagaimana cara petani, khususnya petani tembakau itu mengantisipasi banyaknya kebijakan pemerintah, banyaknya kebijakan yang memang juga sudah diwajibkan untuk masyarakat, tidak luput juga untuk petani seperti Mas Sudar. Apa-apa langkah-langkahnya? Ini dampaknya memang benar-benar terasa terhadap perjuangan seorang petani tembakau atau bagaimana? Gini Mas Beni. Kalau tahun-tahun kemarin itu anggap tidak ada masalah. Ya, hanya kalau petani tembakau itu fatal kalau sudah waktunya musim tembakau pas cuaca kurang mendukung, kurang baik, artinya seperti hujan. Nah, itu sudah fatal. Untuk tahun sekarang ini bertepatan dengan COVID-19 ini, ya kita masih belum tahu gimana langkah petani ke depan, karena yang jelas ini sangat berpengaruh kan. Artinya kita kan tidak bisa menebak harga tembakau bagaimana, nasib petani tembakau bagaimana, karena yang jelas sangat berpengaruh dengan adanya COVID-19 ini Mas Beni. Terakhir panen kapan? Bulan 6 mulai tanam. Bulan 6 mulai tanam, berarti kalau kebiasaan tiap tahun seperti itu, berarti panennya bulan? Panennya ya bulan 9 itu sudah. Berarti saat ini adalah masih bingung untuk langkah-langkah apakah mau mulai tanam atau tidak, seperti itu? Atau bagaimana? Ya, mau bagaimana lagi Mas Beni? Kita kan petani tembakau ya tetap masih berusaha untuk menanam tembakau meskipun situasinya masih seperti ini. Tidak tahu juga ini ya. Ini kan sudah menjelang anggap sekarang bulan 4. Bulan 4. Sudah berakhir lah. Bulan 4 Habis ini menginjak bulan 5. Bulan 5 ini pertengahan ke atas ini sudah petani mulai siap-siap untuk penanaman tembakau. Iya. Jadi kalau ada kebijakan untuk jaga jarak, kebijakan untuk tidak keluar daerah dan lain sebagainya, sikap para petani tembakau ini akan tetap tanam atau masih menunggu situasi menjadi reda dulu, Mas? Untuk tahun ini kayaknya petani tembakau ini mulai agak ragu, agak bingung untuk memulai. Nah, untuk memulai penanaman. Buktinya saya lihat itu, saya survei di sawah-sawah itu biasanya sekarang kan sudah habis panen padi, habis itu tanah dikeringkan untuk persiapan nanam tembakau. Sekarang orang mulai bingung mungkin. Malah habis padi sekarang mau nanam padi lagi. Nah, ini mungkin agak bingung sekarang ini. Masih agak bingung. Iya, agak ini bingung. kendala karena pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini atau karena cuaca, Mas? Kalau menurut saya ya karena ketidakpastian ini kan. Artinya yang sangat berpengaruh
adanya COVID-19 ini. Oh, COVID-19. Jadi petani ragu, sangat ragu Untuk memulai mengolah tanah, dipersiapkan untuk tanam tembakaunya ragu-ragu iya, ya. betul. Bahkan sebagian sudah ke Iya. padi. Mau Sebagian siap-siap sudah tanam padi. Iya, tanam padi lagi sekarang. Tanam padi lagi. Kalau melihat seperti itu dari segi penghasilannya ini saya ingin tahu juga Mas Adi. Itu kalau pola tanamnya demikian, apakah keuntungan per tahunnya dari petani tembakau ini akan berkurang akhirnya? Oh, tahun ini ya, insya Allah penanaman tembakau berkurang. Jadi penghasilan ikut berkurang? Iya, ikut berkurang. Kan biasanya gini Mas, saya kan anggap sebagai belandang. Biasanya hampir-hampir penanaman ini nanti diundang sama gudang. Sama gudang. Artinya juragannya tembakau yang dari Jember itu, Bapak Haji Soncai itu nanti kan biasanya tiap belandang ada edaran undangan untuk penentuan dan situasi penanaman tembakau ke depan bagaimana. Biasanya seperti itu, kok sampai sekarang sih belum, atau mungkin sih nunggu waktu atau gimana Mas Beni? Iya, paling tidak kalau dilihat seperti sekarang ini menunggu waktu, waktunya sebenarnya sekarang ini sudah mulai adanya pengarahan ya dari rekanan yang ada di Jember, tetapi belum terjadi, bahkan belum ada undangan gitu ya. Belum. Ya, ini berarti memang masih tidak ada kepastian. Iya. Tapi kalau misalnya tembakau ini tidak ditanam tahun ini, jelas penghasilannya merugi ya, Mas Sudar ya? Iya, Jelas merugi. Jelas Apa kalau diganti dengan padi itu nggak menambah penghasilan? Sebenarnya begini Mas Beni, kalau kita dibandingkan dengan penanaman padi dengan tembakau itu, nah kalau tanahnya itu memang sudah berair, maksudnya enak, ya karuan nanam padi. Tapi orang yang nanam tembakau itu kan istilahnya kalau kata Maduranya itu kan tanah kering, tanah peningking gitu katanya. Jadi kan nunggu hujan untuk nanam padi. Ya tanah yang kering itu difungsikan untuk penanaman tembakau gitu. Disesuaikan dengan musim yang saat ini sudah iya, mulai kemarau betul, seperti yang sudah mulai panas ya. Iya. Oke. Ya. Begitu teman-teman yang ada di Kabar Indonesia Pratiwi. Sebenarnya memang ada faktor di mana kebijakan pemerintah ini membuat para petani tembakau juga ikut menunggu apa yang menjadi kebijakan berikutnya, dan itu akan menentukan langkah para petani tembakau untuk musim tanam yang sebenarnya sudah relatif sangat dekat. Tadi Mas Sudar juga sudah menyampaikan biasanya bulan 6, bulan Juni dan bulan 5 adalah persiapan untuk pengolahan lahan atau tanahnya. Tapi hingga saat ini ternyata di wilayahnya, di daerahnya di mana, Mas Sudar? Penambangan. Di daerah penambangan Bondowoso. ini, penambangan Bondowoso ini belum melakukan apapun. Bahkan sebagian petani tembakau sudah mempersiapkan lahannya untuk menanam padi. Baik, semoga situasi akan segera berakhir dengan baik sehingga Amin. secara cepat petani ini bisa menentukan untuk menanam tembakau atau padi, paling nggak terlalu rugi lah kalau Baik, teman-teman yang ada di channel ini tetap bersama kami untuk mengikuti terus siapa yang bakal hadir di sini dan menyatakan unek-uneknya di bincang-bincang ringan kami dalam Kabar Indonesia Prativi. Inilah Kabar Indonesia. Kabar Indonesia, berbagi informasi setiap hari.